Usia saya 21 tahun. Saat ini saya merasa putus asa, merasa hampa, sedih. Saya merasa memikirkan tentang keputusasaan, kesendirian, serta saya memikirkan hal-hal yang menyakiti diri saya sendiri. Saya merasanya seperti itu, walaupun pada realitanya banyak beberapa orang yang peduli pada masalah saya. Saat ini saya berada di keterpurukan, sehingga saya memandang diri saya sendiri sebagai seseorang yang tidak pantas dimiliki, tidak pantas hidup, serta saya merasa sebagai manusia yang tidak berguna. Sejauh ini saya mengetahui sisi buruk saya, di mana saya merasa orang-orang tidak peduli pada saya yang berada di titik terbawah, serta saya yang mungkin sudah mulai menjauhi lingkungan sosial. Sebenarnya untuk menyikapi hal tersebut adalah tetap menjalin komunikasi, berbicara pada orang sekitar bahwa saya membutuhkan bantuan mereka untuk mendengarkan keluh kesah saya, serta tetap berbaur ke lingkungan sekitar agar tetap terjalinnya komunikasi. Untuk saat ini, untuk keluarga sendiri, saya menjauh dari lingkungan keluarga karena saya merasa tidak nyaman pada lingkungan keluarga. Serta untuk beberapa teman-teman saya merasa saya mulai menjauhi beberapa dari mereka yang menurut saya tidak baik untuk saya, serta memberikan dampak negatif pada hidup saya. Mungkin dari sudut pandang mereka berbeda-beda, tapi beberapa dari mereka menganggap saya adalah teman yang baik, seseorang yang ceria, serta memberikan semangat. Akan tetapi beberapa orang lainnya merendahkan saya, tidak menganggap saya ada, serta meremehkan keberadaan saya. Untuk perubahan dalam diri saya sendiri, saya merasakannya ketika saya berada di dalam lingkungan orang-orang yang menghargai keberadaan saya merasa saya aman bersama mereka, serta saya sedikit melupakan beban saya dan merasa senang. Akan tetapi untuk berada di lingkungan yang toksik, yang meremehkan saya dan tidak menganggap saya ada, saya merasa sangat sedih. Saya seolah tidak terlihat di mata mereka dan saya merasa tidak ada gunanya di dunia ini. Itu terjadi karena adanya tekanan dari orang tuanya. Hanya kepada beberapa orang terdekat saja saya bisa mengungkapkan apa yang saya rasakan, dan itu pun tidak semua, karena selama ini saya terbiasa untuk memendam apa yang terjadi di dalam diri saya. Untuk pengalaman tidak mengenakan dari orang lain, sejujurnya ada banyak, seperti tidak dianggap, diremehkan, diacuhkan, kemudian mengalami kekerasan secara fisik dan verbal, dan masih banyak lagi lainnya. Saat itu saya hanya bisa menangis, menahan rasa sakit di dalam kamar, sehingga saya tetap terlihat ceria di depan orang lain. Ya, saya sudah beberapa kali dan berulang-ulang kali saya melakukan self-harm pada diri saya sendiri. Saya memiliki perasaan ingin bunuh diri, bahkan sudah melakukannya sampai beberapa kali, sehingga itu yang membuat saya merasa sangat terpuruk. Ya, saya memiliki
perasaan ketika saya kesal, sedih, ataupun marah, saya ingin melakukan sebuah tindakan yang menyakiti diri saya sendiri. Contoh yang saya lakukan untuk menyakiti diri saya sendiri, mungkin beberapanya adalah menyilet-nyilet tangan saya sendiri, membenturkan kepala saya sendiri, atau memukul-mukul badan saya sendiri. Atau mungkin ketika saya tidak ingin orang lain melihat bekas-bekas yang ada di tubuh saya mengandalkan kuku saya yang panjang untuk menggenggam tangan saya sendiri hingga saya merasakan sakit. Di sisi lain, saya sudah bukan ingin merasa menyakiti diri sendiri, akan tetapi tindakan saya mungkin sudah lebih jauh dari itu. Saya sudah melakukan percobaan bunuh diri sebanyak 8 kali, itu yang sudah masuk ke IGD, dan mungkin di luar apa yang sudah terjadi itu, saya melakukannya lebih dari apa yang sudah saya katakan. Mungkin untuk sebagian orang sendiri tidak merasakan apa yang saya rasakan, di mana ada rasa keputusasaan yang terjadi sehingga saya memikirkan jalan pintas untuk mengakhiri hidup saya sendiri. Untuk apa yang saya lakukan sehingga saya masuk IGD karena kasus percobaan bunuh diri sebanyak 8 kali tersebut, diantaranya saya meminum racun. Beberapa diantaranya lagi saya tidak sengaja terlalu emosi sehingga ketika saya melakukan self harm pada tangan saya sendiri, saya menyilet tangan mendekati urat nadi. Kemudian di sisi lain ada juga yang saya menabrakkan diri ketika saya berkendara menggunakan motor. Kemudian ada juga yang saya melakukan meminum obat sampai saya merasa overdosis sehingga saya harus dibawa ke IGD, dan masih banyak percobaan lainnya yang tidak sampai ke IGD. Untuk hari dimana saya menyadari bahwa saya tetap selamat dari percobaan bunuh diri yang saya lakukan berulang kali tersebut, saya mungkin untuk awal-awal saya merasa kenapa saya harus selamat dari tindakan bodoh yang sudah saya lakukan hingga berulang kali. Kemudian saya hanya merasa hampa karena saya kembali ke realita bahwa saya masih hidup. Kemudian saya mau nggak mau, saya harus tetap melanjutkan hidup. Akan tetapi sebelum saya bisa menerima itu kembali, saya ada perasaan di mana saya merasa hampa, saya merasa kesal, saya merasa kenapa saya harus selamat dari apa yang sudah saya lakukan ini. Pada akhirnya di hari di mana saya di sini, saya sudah mencapai di titik di mana saya menerima diri saya sendiri dan menyadari bahwa saya tidak seharusnya melakukan hal-hal demikian, dan pada akhirnya saya akan terus berusaha untuk melanjutkan hidup saya, dan sampai saat ini saya akan terus berusaha untuk itu.